Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Mari kita gemakan salam kita, revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari siapkan telinga rohani kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu diberkati untuk memberkati. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Tuhan adalah memberkati umat-umatnya. Yang menjadi kehendak kerinduan Tuhan adalah memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengasihinya. Dan setiap berkat yang kita peroleh, yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, itu bukan suatu tanpa tujuan, ya. Berkat yang diberikan Allah, diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada umatnya, itu bukan tanpa suatu tujuan. Ia memberkati kita supaya kita dapat memberkati orang lain. Itu adalah tujuan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Jadi berkat yang kita terima dalam bentuk apapun, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, itu bukan untuk diri kita sendiri. Tujuannya adalah supaya kita yang memperoleh berkat itu, kita yang diberkati, dapat menjadi berkat untuk orang lain, dapat memberkati orang lain. Kepada siapa kita harus memberkati? Kepada siapa kita harus memberi berkat yang kita terima daripada Tuhan? Tentunya kepada mereka yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara, itu selalu ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang dalam kesusahan. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam keadaan kekurangan. Mari perhatikan sekitarmu. Mereka yang membutuhkan itu selalu ada di sekitar kita. Kepada merekalah kita harus memberkati. Kepada merekalah kita harus memberi apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita. Diberkati untuk memberkati. Ketika kita memberi kepada orang miskin, ketika kita memberkati mereka yang membutuhkan, yang kesusahan, yang kekurangan, itu sama halnya kita melakukan itu untuk Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hal yang perlu kita ketahui, ketika kita memberi kepada mereka yang miskin, kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, yang kesusahan, yang dalam kekurangan, itu sama halnya kita melakukan itu untuk Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-38 sampai 40, saya akan membacakan ayat-ayat ini demikian. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, atau kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita memberi kepada mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan, firman Tuhan katakan, kamu telah melakukannya untuk aku. Memberkati orang yang kekurangan, membagikan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, apa yang menjadi berkat yang kita sudah terima. Itu sama halnya kita melakukan itu untuk Tuhan sendiri. Mungkin secara mata jasmani kita tidak melakukan itu untuk Tuhan, ya.
Kita melakukan untuk orang yang berkekurangan. Tetapi Tuhan katakan ketika kita melakukan itu, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Memberi kepada mereka yang membutuhkan sama dengan melakukan untuk Tuhan sendiri. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Amsal 14 ayat yang ke-31, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ketika kita memberi kepada orang lain, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, apa yang kita lakukan itu memuliakan Bapa yang di sorga, memuliakan Tuhan. Jadi jangan pandang sebelah mata mereka yang membutuhkan, mereka yang kekurangan. Mari Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima daripada Tuhan, itu ada tujuannya, yaitu supaya kita juga dapat membagikan berkat itu kepada orang lain. Mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan, mereka orang miskin. Jangan pandang sebelah mata orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Lakukan, memberkati setiap kehidupan mereka dari berkat yang kita sudah terima daripada Tuhan. Bagi orang-orang yang mau memberi kepada mereka yang miskin, orang yang memberi itu firman Tuhan janjikan tidak akan kekurangan. Saya akan membacakan ayat renungan kita kembali di Amsal 28 ayat yang ke-27 bagian A. Mengatakan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Tentu ini berbeda dengan prinsip dunia. Mungkin dunia mengatakan kalau kita sering memberi, itu kita akan kekurangan atau berkat kita, uang kita akan habis karena kita memberi. Tetapi Tuhan menjanjikan bagi siapa yang mau memberi kepada orang miskin, dirinya tidak akan kekurangan. Amsal 22 ayat yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati, orang yang membagikan rezekinya, orang yang membagikan berkatnya kepada orang miskin akan diberkati. Itu janji firman Tuhan, janji Tuhan kepada setiap kehidupan orang-orang percaya yang mau membagikan berkatnya. Seperti tadi yang saya katakan, ini prinsip yang tidak sama dengan dunia. Prinsip yang Alkitab ajarkan, yang Alkitab berikan kepada kita berbeda dengan prinsip dunia. Orang yang banyak memberi justru tidak akan kekurangan. Itu yang firman Tuhan janjikan kepada kita. Karena Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati kehidupan orang-orang yang mau memberkati, yang mau memberi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk memberi. Jangan lupa untuk memberi. Berkat yang kita terima, kita bersyukur Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Dan berkat itu mari kita bagikan. Mari kita juga memberkati orang-orang di sekitar kita. Mereka yang membutuhkan, mereka yang dikatakan orang miskin, yang kesusahan, yang dalam keadaan kekurangan. Jangan takut memberi, jangan takut memberkati mereka. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah firman Tuhan katakan yang berkenan kepada Allah. Kita memberi kepada mereka yang kesusahan, firman Tuhan katakan itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang menyukakan hati Tuhan. Hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Jangan takut memberi. Jangan lupa untuk memberi kepada mereka yang kekurangan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini menasihatkan kepada kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk kita memberkati. Ya. Kita diberkati untuk memberkati. Puji nama Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya firman Tuhan yang kita boleh dengarkan hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau masih beri dalam hidup kami. Kami boleh kembali diingatkan, dinasehatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar membagikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami diberkati untuk kami memberkati orang lain. Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dan telah menetapkan kami supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.